Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali di renungan buka Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah memberkati kita, menjaga kita, sehingga kita berada di Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk Sabat yang Tuhan berikan kepada kami. 6 hari lamanya Tuhan berkati, jaga kami. Kami boleh berada di hari perhentian Tuhan. Tuhan menguduskan kami, mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Kiranya itu menjadi kehidupan kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Menjadi orang Kristen tidaklah mudah. Kita harus baik, kita harus berbelas kasihan, kita harus mengasihi. Banyak sekali kriteria yang menuntun kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Tentu saja kita menjadi baik, menjadi orang Kristen yang berkualitas, itu didasarkan kepada apa yang Yesus lakukan kepada kita. Dia mati untuk kita. Dia datang ke dunia ini untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada saudara dan saya. Ini semuanya dimaksudkan supaya kita sebagai anak-anak-Nya mengikuti teladannya. Pada Sabat ini, saya ingin di renungan Sabat, saya mau kita membaca Mazmur 86 ayat 5. Ayat ini menyatakan demikian. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, Tuhan kita penuh kasih. Tuhan kita berlimpah kasih-Nya kepada saudara dan saya. Semua menikmati itu, baik orang jahat, orang baik. Kasih Tuhan tidak pandang bulu. Dan yang menjadi penting bagi kita adalah apakah kita bisa mengikuti teladannya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, tentu saja kita mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan ini dikonfirmasi oleh Petrus yang mengatakan kepada kita bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Lalu kita tahu di dalam catatan Lukas 23 ayat 34 mengatakan, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penekanan kita ketika kita memasuki Sabat Tuhan adalah, sudahkah kita mengampuni? Ya, untuk mengampuni rasanya mudah. Ketika kita dipertemukan untuk saling mengampuni selesai. Tetapi tidak semudah itu. Apakah pengampunan kita benar-benar tulus atau tidak? Pada kenyataannya, ketika kita mengampuni seseorang, seharusnya kita melupakan, tidak mengingat-ingat keburukan seseorang. Namun kita tergoda untuk menjelek-jelekkan seseorang. Itu adalah bagian dari pengampunan. Jadi ketika kita mengampuni, kita juga harus melupakan
Itu adalah ajaran Yesus untuk saya dan saudara. Jadi ketika kita berada di Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, ingat kembali keberadaan saudara penuh berkat hari ini, diberikan kebebasan bersyukur karena Yesus Tuhan kita telah mengampuni kita. Dia tidak mengingat segala perbuatan kita. Yang Dia rindukan terjadi kepada kita setiap hari, berjalan dalam terang Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Memang sulit, penuh pergumulan. Ketika kita mau datang kepada seseorang untuk meminta maaf, sekalipun bukan kesalahan saya semata, tetapi itu adalah langkah yang berarti. Namun ini belum lengkap jika langkah selanjutnya adalah saudara melupakan kesalahannya dengan tulus. Saudara melihat dia sebagai seorang yang baru, seorang yang baik, dan saudara pun pada saat yang sama adalah jaminan pasti dari Tuhan. Ketika kita mengampuni, saudara dan saya pun diampuni. Di renungan buka Sabat, penekanan kita adalah sebelum saudara dan saya memasuki Sabat, marilah kita mengampuni saudara kita. Marilah kita mengasihi dia. Pengampunannya ajaib untuk saudara dan saya. Karena Yesus telah melakukan itu, Tuhan telah mengampuni kita dari segala dosa pelanggaran kita. Kita pun harus melakukan itu sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita tidak melakukan itu, kita bukan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tidak mudah mengampuni, tetapi kita harus melakukan itu. Mintalah pertolongan Tuhan menjadi bagian kita semua, menjadi anak-anak Tuhan yang suka mengampuni. Adalah doa permohonan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang ajaib bagi kami. Tuhan mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan untuk juga mengampuni satu dengan yang lain. Tolong kiranya kami Tuhan supaya kami mampu untuk mengampuni. Kami melupakan perbuatan-perbuatan yang buruk sesama kami. Ketika kami melakukan itu, kami pun layak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami jalan-jalan kehidupan. Sabat-Mu yang kudus menguduskan kami saat ini, melayakkan kami menerima berkat Sabat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.